Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dapat berkumpul di kediaman Pak Menda dalam rangka P2K2 itu pertemuan peningkatan kemampuan keluarga yang mana nanti akan kita bahas masalah modul PPA, yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak. Selalu berikan salam buat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan ibu-ibu dalam keadaan sehat semua. Amin. Baiklah, langsung saja pada sore hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait masalah pembelajaran, yaitu modul pengasuhan dan pendidikan anak. Ibu-ibu sudah pernah belajar bagaimana cara mendidik anak dengan yang baik? Belum pernah. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mendidik anak-anak kita supaya menjadi orang kita dianjurkan sebagai orang tua untuk menjadi orang tua yang lebih baik, supaya anak-anak kita bisa menjadi panutan bagi anak-anak kita. Di sini mohon perhatian ibu-ibu semua. Di sini ada flip chart. Ini namanya flip chart. Jadi ibu-ibu mohon perhatikan. Bisa di sini tips menjadi orang tua yang hebat. Ada ibu-ibu yang bisa baca yang pertama apa? Mengingat hal membahagiakan sebagai orang tua. Nah, terima kasih Bu. Yang pertama yaitu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Jadi kita sebagai orang tua apabila nanti kita marah kepada anak dan kecewa kepada anak, coba kita ingat-ingat kembali apa hal yang membahagiakan kita dengan anak kita tersebut. Supaya emosi-emosi, supaya amarah-amarah kita terhadap anak bisa kita hilangkan, kita redakan dengan mengingat hal-hal bahagia yang kita jalin yang selama ini bersama anak kita. Yang kedua, tolong Bu baca Bu. Jalan antara perbuatan dan perkataan. Yang kedua, terima kasih Bu. Yang kedua yaitu sejalan antara perbuatan dan perkataan. Sejalan dan antara perbuatan dan perkataan, kita sebagai orang tua, kita ini sering mengajarkan anak supaya berbuat baik. Contohnya melaksanakan sholat. Kita suruh anak kita sholat, mencontohkan anak sholat, tapi kita sendiri tidak sholat. Tidak memberikan tidak memberikan itu kan contoh yang kita menyuruh untuk hal yang baik, tapi kita tidak memberikan contoh. Kita mau anak kita tidak main HP sedang makan, tidak main HP, tapi kita sebagai orang tua mungkin sambil makan tengok TikTok, tengok yang lain-lainnya. Itu satu hal yang harus kita hindari supaya kita sebagai orang tua bisa menjadi contoh. Baik itu jadi anak bisa mencontoh kita, oh dia ayah atau ibu tidak kok seperti itu. Dan makanya kalau seandainya apa yang telah kita larang kepada mereka bisa dijalankannya dengan baik karena kita juga melaksanakan hal-hal yang kita larang kepada dia. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang mau baca. Selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Kemudian, makasih Bu, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Kira-kira ibu-ibu semua, apa kira-kira hal yang positif dalam diri Anda? Dalam diri ibu-ibu semua. Ada hal-hal positif seperti contohnya, ibu selalu jujur. Kemudian, yang positif-positif lah. Berikan contoh kepada anak kira-kira apa. Jadi seandainya kita dalam pengelola pengasuhan anak, kita harus ibu-ibu sebagai seorang yang selalu jujur, mungkin nanti bisa mengajarkan anaknya untuk bersikap jujur apabila nanti itu tidak mencuri, apabila nanti di sekolahnya jangan seperti berkata jujur. Kemudian hal-hal positif tersebut bisa ibu tularkan kepada anak-anak ibu semua. Yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Sini saya rasa ibu-ibu semua sudah paham kepada anak bagaimana cara memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Karena saya sebagai orang tua juga merasa kadang ada saat-saat kita emosi kepada anak-anak kita. Jadi tapi ada rasanya masa sedih kita saat-saat
mungkin dia lagi tidur, setelah kita marah mungkin apa yang kita kita akan misal. Pernah ngalami tau? Kalau saya pernah ngalami. Apalagi saat-saat tidur baru kita misal. Kemudian anak-anak kita yang kecil, masih kecil, mereka walaupun dimarah, mereka tidak akan pernah merasa menjauh dari kita terlalu lama. Paling sebentar saja, kemudian mereka berusaha untuk dekat lagi kepada kita sebagai orang tua. Jadi kemudian itu jangan berkata kasar kepada anak walaupun kita sedang marah. Lebih baik diam kepada anak-anak kita saat kita marah. Jangan sempat terlontar kata-kata yang kurang ajar, kata-kata yang anak tak tahu diuntung anak semua yang keluar, semua malahan semua binatang keluar. Jadi hal-hal seperti itu nanti kalau bisa bagi ibu-ibu semua dan juga bagi saya pribadi, mari sama-sama kita laksanakan, kita tunjukkan kepada anak-anak kita cara mengajar anak-anak kita untuk berperilaku yang baik, dengan cara berkata, bertutur kata yang lembut dan memberikan kasih sayang yang sebesar-besarnya kepada mereka, supaya nanti mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang positif, anak-anak yang selalu jujur kepada orang tuanya. Itu ada tips menjadi orang tua yang hebat. Kemudian ada lagi cara meningkatkan perilaku bagi anak. Cara meningkatkan perilaku baik bagi anak. Tunggu. Jadi untuk yang sini ada yang mau ditanyakan? Ada gak? Paham jelas. Paham ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sini pintar-pintar semua. Ini segala semua. Sumo na mas ojo ano. Sarjana simo, tes dulu simo. Itu tidak terlalu panjang. Cara meningkatkan perilaku baik anak. Di sini ada cara juga, ada cara meningkatkan perilaku baik anak. Yang pertama, Memuji sifat dan perilaku baik anak. memuji sifat dan perilaku baik anak. Kita sejujurnya sering mengabaikan apa yang telah dilakukan oleh anak kita. Hal-hal positif yang dilakukan anak-anak kita sering abaikan. Dapat lapor di sekolah, kadang dia mengadu dengan anak, Mak, saya dapat konten 10, PR saya bagus, saya tadi iya, karena kesibukan kita akhirnya kita lupa, cuai, tidak ingat, istilahnya tidak mau memberikan pujian. Harusnya kita berikan pujian-pujian yang bersifat membangun semangat untuk anak-anak. Beri A+, beri reward, kalau perlu beri hadiah kepada anak-anak kita. Jadi kalau kita ada kebanggaan, karena kita dulu sebagai anak-anak juga mengalami hal-hal seperti itu sebelumnya kepada orang tua kita. Jika kita berhasil, kita berprestasi di sekolah, untuk orang tua kita bangga dengan cara diberikan pujian, mungkin diberikan hadiah. Itu salah satu cara ya untuk meningkatkan memotivasi anak berperilaku baik. Yang kedua, memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Itu tadi. Apabila anak kita berprestasi, apabila anak kita baik, kita bisa memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita janjikan apa yang tidak mampu kita beli untuk memberi penghargaan kepada anak kita. Kita mampunya nanti seandainya dia sudah berhasil, sudah pandai naik sepeda, tapi dia berprestasi sekolah, kita mudah-mudahan bisa kita berikan dia sepeda. Tapi jangan paksa, jangan dijanjikan yang jangan janjikan pula dibelikan Honda ya. Berilah sesuatu yang bermanfaat untuk anak-anak kita nanti ke depannya. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian di sini ada juga bagaimana untuk tidak melakukan kekerasan kepada anak. Sini ada video, tolong ibu-ibu perhatikan ya. Maksudnya ini digeser sedikit. Lanjut. Ini ada video.
Video ini menceritakan bagaimana seorang ibu kepada anaknya, dia marah kepada anaknya karena anaknya telah melakukan kesalahan. Mungkin ibu-ibu pernah semua kalian pernah dalam hal anak sebelum pergi sekolah tu yang kita marah lah, yang apalah. Akhirnya dia dalam perjalanan mungkin dalam sekolah tu di sekolah tu pasti terfikir, mak aku ngapo lah sih, ya apalah salah, apalah. Mamaknya pun juga berfikir kan, ngapa anakku diam. Akhirnya nanti apa namanya saling punya beban lah di antara omak dan anak. Mungkin kedepannya kalau kita seandainya ada anak itu ada hal-hal yang tak boleh kita lakukan atau apa namanya marah kepada anak itu saat-saat seperti sudah makan tak boleh kita marah. Kemudian dia pernah pergi sekolah tak boleh juga kita marah. Yang ketiga mungkin nak tidur. Kalau nak tidur kan harusnya kan anak-anak itu kan kalau nak tidur itu kan pikirannya harus tenang kan. Itulah menenangkan pikiran termasuk kita sendiri kan. Itu untuk menenangkan pikiran itu dengan tidur kan tak ada ingin apa semua sekali kan. Tapi kadang kalau sebelum itu banyak, kalau kita sebagai orang tua kalau banyak masalah pasti tak akan tenang. Tapi kan kalau anak-anak itu kan dia belum punya masalah. Jadi kalau asyik kita pernah nanti istilahnya cara pikirnya jadi itu salah satu kiat kita sebagai orang tua. Saya rasa mungkin saya sebagai orang tua juga dan pasti banyak kekurangan kita kepada anak-anak itu. Mungkin ibu-ibu yang sudah pengalaman atau mana yang mungkin dah hasil mengasuh anaknya mungkin bisa berbagi ilmu nanti sama orang kita. Dekat ya, kakak dah berhasil juga kan anaknya bisa dapat beasiswa atau gimana. Awak tak tahu juga kan macam mana trik yang kita masing-masing kita mendidik anak kita dengan baik. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan pada saya karena waktu juga dah apa 12 menit. 12 menit. Ada tanya lah ya. Yang mengerti sih. Mengerti ya. Kemudian saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah mau bekerja sama dengan pelaksanaan P2K2 ini. Kemudian saya juga minta kedepannya nanti kalau seandainya mungkin ada pertemuan selanjutnya untuk kelompok P2K2 selanjutnya saya mohon kehadiran dengan ibu dan partisipasi aktif dari ibu semua. Nanti kedepannya kita akan ada banyak pembelajaran seperti ini, bukan hanya mungkin ada pengasuhan anak, cara mengelola keuangan, kemudian masalah stunting tahu kan? Tahu. Nah, pertumbuhan anak pendek tak normal. Tapi anak ini belum tahu stunting Iya, ya. tapi dia jelek kan Iya. merasa kekurangan Ya, gizi. kekurangan faktor pendek anak kecil. Salah satu itu contohnya itulah salah satu indikasi untuk menengok stunting itu kan Iya. pertumbuhannya tak normal dengan anak-anak. Di usianya tidak sesuai. Iya. Usianya tidak sesuai dengan berat dan tinggi berat badannya itu tidak sesuai maka disebut stunting. Tapi anak pendek belum tahu disebut stunting. Ya, faktor keturunan dia juga Ya, bisa. faktor genetik namanya. Jadi itu salah satu nanti bisa stunting, bisa Gizi buruk. jamban apa nanti bisa. Nanti banyak pembahasan ke depannya. Sebenarnya dari awal kita enak sebenarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada ibu semua. Alhamdulillah saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum apa kita foto-foto ya.